Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kamu yang sulit tergantikan oleh siapapun ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Gemini, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Gemini, kamu yang sulit tergantikan oleh siapapun ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Five of Swords, ada Ace of Swords, ada Page of Wands, The Death ya, Ace of Wands, Ten of Pentacles, The Fool, Eight of Cups, The High Priestess ya. Ada Queen of Swords. Under the deck ada Seven of Pentacles. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Aquarius, ada Leo, ada Scorpio, ada juga Virgo ya, ada juga Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas Gemini. Sepertinya di sini banyak hal yang nggak kamu duga terjadi ya. Salah satunya ya tentang seseorang yang terhubung denganmu sekarang itu ternyata mencari kamu gitu. Ya beberapa dari kalian itu ngeh, dan ada juga yang belum ngeh gitu kalau dia itu mencari kamu karena penyesalannya yang dia rasakan sekarang gitu, karena ya dia itu meninggalkan kamu selama ini ya. Dan dia meninggalkan kamu selama ini memang ada alasannya, tapi ya menurutmu ya kenapa kalau cinta kenapa harus meninggalkan gitu ya? Kenapa nggak cari jalan keluarnya bagaimana? Kenapa nggak berjuang bersama? Kenapa banyak pilihan sebenarnya, dan itu yang nggak kamu sangka. Kenapa dia tiba-tiba kayak ghostingin kamu begitu saja dan sekarang mencari gitu ya, kembali gitu. Jadi kamu di sini juga kayak bingung juga maunya apa, maksudnya juga apa gitu. Ya. Ya tentu dia mencari kamu memang tanpa alasan ya. Bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya, yang dimana dia ngerasa setelah dia pergi dari kamu itu dia kesepian ya. Banyak orang yang mendekati tapi rasanya hampa gitu. Karena memang kamu sulit tergantikan oleh siapapun. Ya karena menurut kamu juga selama ini yang kamu itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pasangan yang baik gitu untuk dia, tapi ternyata ya dia dengan mudahnya ya kayak ghostingin kamu begitu saja. Dan sekarang ya kalaupun dia menerima akibatnya ya menyesal, ya memang itu balasan untuk dia gitu ya, biar dia merasakan betapa tersiksanya kayak terpisah dengan orang yang kita sayang gitu. Ya karena memang kamu dulu ketika dia pergi dari kamu itu kamu memang kecewa banget dengan dia, kayak down banget gitu ya. Dan sekarang sepertinya memang kamu udah sedikit pulih gitu ya, kayak udah sedikit bisa move on dari dia. Dan ketika kamu udah mulai move on, malah justru dia mencari kamu gitu. Itu yang gak habis kamu pikir ya, gak kamu sangka sebelumnya hal ini terjadi, dan ternyata terjadi gitu. Dan tentang kedepannya bagaimana, apakah memang dia akan terus mengejar kamu kembali? Sepertinya memang iya, karena memang dia akan kayak berusaha nggak peduli dengan perbedaan, nggak peduli dengan resiko, nggak peduli dengan semua, yang penting dia bisa bersama dengan kamu ya. Tekadnya udah nekat banget gitu ya, karena ya dia tanpa kamu itu nggak tenang dianya gitu. Jadi ya dia akan coba melakukan apapun supaya bisa bersama kamu
dan tanpa memikirkan resiko gitu. Ya awalnya dia ragu, itu sebabnya dia pergi dari kamu. Tapi sekarang dia betul-betul udah yakin, mantap, tanpa kamu dia nggak bisa gitu. Ya dia akan terus berusaha ya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa kamu yang terbaik gitu. Kamu yang terbaik, dia pasti bisa menaklukkan hati kamu lagi. Itu keyakinan dia ya, keyakinan mentalnya dia segitunya gitu. Karena dia tuh kayak betul-betul ngerasa tanpa kamu ya dia nggak berarti, hampa hidupnya gitu ya. Jadi dia akan terus berusaha meyakinkan dirinya ya, supaya kamu bisa meyakinkan diri kamu, maksudnya dia yang terbaik untuk kamu gitu, dan meyakinkan dirinya juga bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu gitu. Dan dari energi kamu sendiri yang terlihat di sini memang ya sebenarnya kamu memang udah happy ya, terlihat karena dia juga memantau kamu juga udah happy. Mungkin yang dia takutkan adalah kamu udah ada yang punya gitu, udah punya pasangan gitu. Sepertinya di sini memang benar adanya. Ya beberapa dari kalian ini memang udah punya pasangan tapi dia nggak tahu gitu. Ya, dia nggak tahu. Karena mungkin memang kamu tuh kayak mungkin LDRan dengan pasangan kamu, atau karena tuntutan pekerjaan, atau memang kamu dan pasangan kamu itu kayak sulit ada waktu luang juga untuk bersama gitu ya. Jadi ya menurut dia ketika dia memantau kamu tuh ya kamu lagi masih sendiri gitu ya. Tapi hal itu nggak jadi masalah buat dia. Sebelum kamu mungkin dia akan terus ngutarain perasaan terdalamnya dia, bahwa dia menyesal, dia minta maaf, dan dia akan coba untuk menerima apapun keputusan kamu. Dan ketika nanti ada penolakan dari kamu ya udah gitu, dia akan coba menerima, tapi ya nggak akan nyerah juga gitu, dan mungkin akan terus berusaha meyakinkan kamu bahwa dia betul-betul mencintai kamu dan gak ada yang lain yang bisa melebihi cintanya kepada kamu. Tapi di sini ya lihat aja ke depannya, karena memang takdir Tuhan yang ngatur ya. Sekarang kita harus bisa lebih memasrahkan diri aja kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan dan yang terbaik untuk kita seperti apa. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper juga. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah Gemini.